Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan siap menerima materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai dasar dan konsep-konsep kunci yang ada pada komunikasi dan gender. Istilah-istilah yang akan sering kita temui selama satu semester ke depan, terminologi-terminologi yang tiap minggunya akan kita jumpai, khususnya yang berkaitan dengan gender. Nah, pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dengan apa sih gender itu? Apa perbedaannya gender dan jenis kelamin? Kan kita sering tuh lihat kalau isi formulir atau buat-buat akun, kalian disuruh nulis atau kasih centang di kolom gender, atau kadang ada yang tulisannya bukan gender tapi seks. Nah, sesungguhnya apa sih gender itu? Nah, kata gender itu digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh masyarakat atau secara sosial. Sementara jenis kelamin itu mengacu pada atribut fisik yang dimiliki oleh seseorang ketika lahir. Seseorang ketika lahir itu jadi laki-laki atau perempuan. Tetapi belajar untuk menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan itu dengan adanya pengaruh dari masyarakat. Perilaku-perilaku dan pengaruh tersebut yang kemudian mempengaruhi identitas gender dan juga yang menentukan peran gender seseorang. Nah, ini adalah definisi dari WHO atau World Health Organization. Sedangkan kalau dari ilmu sosiologi, jenis kelamin dan gender ini memiliki perbedaan yang sangat tegas. Jadi kalau jenis kelamin itu adalah atribut biologis yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkategorikan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Baik itu dilihat melalui kromosom atau dilihat melalui genitalia atau alat kelamin atau bentuk-bentuk fisik lainnya. Sedangkan kalau gender di sini itu lebih fluid atau mengalir. Dapat atau tidak ini bergantung pada atribut-atribut biologisnya. Jadi secara spesifik dalam ilmu sosiologi, gender itu merupakan konsep yang mendeskripsikan bagaimana masyarakat mendeterminasi atau dan mengatur kategori-kategori berdasarkan atau dari jenis kelamin seseorang. Nah, makna budaya yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan atau peran laki-laki dan peran perempuan dan bagaimana individu memahami identitas diri mereka. Gender di sini juga menyangkut norma-norma sosial, sikap, kegiatan yang oleh masyarakat dianggap lebih sesuai atau layak untuk salah satu jenis kelamin tertentu dan bukan yang lainnya. Gender di sini juga ditentukan dari bagaimana seorang individu itu merasakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kalau menurut ilmu psikologi, gender ini mengacu pada makna atau nilai budaya, sosial, dan sosiologis yang dikaitkan dengan maskulinitas dan femininitas. Umumnya orang akan berpikir bahwa kategori dari jenis kelamin atau gender hanya sebatas pada laki-laki dan perempuan. Tapi dalam maskulinitas dan femininitas ini lebih dikaitkan kepada konsep gender karena seseorang itu memiliki nilai-nilai dan kualitas baik nilai-nilai dan kualitas maskulin maupun nilai-nilai dan kualitas feminin. Jadi yang membedakan sesungguhnya dapat disimpulkan gender itu merupakan konstruksi sosial atau dikonstruksi oleh sosial masyarakat kita, sedangkan seks atau jenis kelamin ini adalah sesuatu yang given. Ini memang sesuatu yang Anda dapatkan dari lahir. Laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Itu adalah
bagaimana Anda mengidentifikasi jenis kelamin kalian, sedangkan untuk gender, kita lihat dari konstruksi masyarakatnya. Nah, kenapa sih kita ini kenapa penting bagi kita untuk mempelajari gender? Nah, karena dengan mempelajari gender ini akan dapat membantu kita untuk memperluas pemahaman kita mengenai identitas gender dan budaya. Juga pertemuan antara gender dengan ras, etnisitas, kelas, dan juga seksualitas. Kenapa kita perlu mempelajari gender dalam komunikasi, atau kenapa sih kok gender dalam komunikasi itu penting? Ada 4 alasan di sini. Yang pertama adalah gender matters, karena gender itu penting. Untuk dapat memahami dan menjelaskan peristiwa-peristiwa terkini dan melakukan analisa komunikasi, Anda harus dapat menyampaikan dan menarasikan bagaimana gender ini beroperasi dalam komunikasi. Nah, yang kedua adalah race matters, atau ras itu juga penting. Ras itu penting. Jadi kita harus memahami bahwa tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal itu tidak hanya dapat dilihat dari sebatas gendernya saja, tetapi juga ada peran ras dan peran etnisitas juga di dalamnya. Yang ketiga, masculinity matters. Maskulinitas itu penting. Banyak sekali orang yang melupakan bahwa ketika kita berbicara mengenai gender, itu tidak hanya membahas mengenai perempuan, tetapi kita juga membahas mengenai maskulinitas. Dan maskulinitas ini sama pentingnya dengan kita membicarakan mengenai femininitas ataupun gender binary. Yang keempat, protest matters. Masyarakat ini menggunakan suara mereka untuk mengadvokasikan isu yang mereka sangat passionate sekali untuk menciptakan adanya sebuah perubahan. Perubahan sosial yang terkait dengan ekspektasi dan peran gender itu pastinya nggak dapat terjadi atau berubah hanya dalam waktu semalam. Jadi sehingga diperlukan berbagai macam bentuk kegiatan komunikasi untuk menciptakan sebuah perubahan. Bentuknya seperti protes, bisa juga dalam bentuk interaksi interpersonal ataupun diskusi-diskusi kelompok kecil. Seperti yang bisa kalian lihat di beberapa kasus yang viral mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai salah satu institusi dan juga salah satu selebriti, dan itu bagaimana case-nya akhirnya terangkat dan perspektif-perspektif gender di situ baru akhirnya bermunculan karena adanya bentuk protes dari masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata dari urgensi mengapa kita perlu mempelajari gender. Karena protest matters. Salah satu poin yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita dapat menciptakan atau membangun kacamata gender yang kritis. Komunikasi ini merupakan sebuah proses di mana pembentukan gender ini terjadi. Bagaimana seseorang berkomunikasi, bagaimana orang lain menangkap pesan dan menyampaikan pesan mengenai seseorang, gender itu akan selalu berada di dalam interaksi tersebut. Nah, dan aspek gender ini akan selalu ada dalam bagaimana seorang individu berusaha untuk menunjukkan dirinya dalam pesan yang mereka ciptakan, mereka sampaikan, mereka tahan, atau dalam upaya untuk menentang ekspektasi gender. Selama ini kita semua terbiasa mengkotak-kotakkan orang hanya dalam dua kategori gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Walaupun secara konsep atau teori gender dan jenis kelamin ini dibedakan dari aspek konstruksi sosial, tapi bukan berarti pembedaan atau pengkotak-kotaan itu nggak penting ya.
Jadi ketika kita membatasi diri kita atau kita melihat cara komunikasi seseorang hanya ke dalam dua kategori, yaitu hanya dalam bentuk feminin dan maskulin, maka hal tersebut dapat mengarah kepada munculnya stereotyping atau stereotip. Tapi realitanya memang ini adalah bagaimana masyarakat kita melihat gender dalam komunikasi. Jadi umumnya masyarakat akan melihat bagaimana laki-laki dan perempuan ini memiliki cara komunikasi atau melakukan komunikasi yang berbeda. Dan kalau misalkan hal itu yang terus dilakukan, maka yang akan Anda lihat itu hanya perbedaan cara komunikasinya, tetapi Anda tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya terdapat banyak sekali persamaan dalam komunikasi tersebut. Walaupun masyarakat pada umumnya percaya pada bahwa laki-laki dan perempuan itu berkomunikasi dengan cara yang berbeda, tapi secara research itu tidak ditemukan data yang mendukung statement tersebut. Jadi penelitian itu malah menemukan bahwa ragam komunikasi gender sesama perempuan dan sesama laki-laki itu jauh lebih bervariasi atau variatif dibandingkan dengan komunikasi gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini disebabkan oleh peran sosial, intensitas, perbedaan-perbedaan individu, dan juga tujuan utama dari mengapa interaksi tersebut dilakukan. Jadi kalau kita hanya berfokus pada perbedaan gender karena kita melihat hanya berdasarkan jenis kelamin, maka sesungguhnya kita melihatnya itu dengan cara yang sangat sederhana atau terlalu sederhana sesungguhnya. Nah, masyarakat ini umumnya percaya pada perbedaan gender dan jenis kelamin dan ini terjadi secara universal sebenarnya, dan ini ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan mengkotak-kotakkan berdasarkan jenis kelamin ini adalah cara utama bagaimana seseorang dapat mengkategorikan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Dan banyak sekali yang berusaha sangat keras untuk memastikan bahwa kategori-kategori tersebut, pengkotak-kotaan tersebut, stays that way, tetap seperti itu. Karena masyarakat pada umumnya memiliki ekspektasi bahwa semua orang akan menjadi atau endingnya adalah homo atau heteroseksual, kecuali ternyata terbukti bukan. Jadi sejak kecil perempuan dan laki-laki selalu diajarkan dan ditegaskan untuk melihat satu sama lain sebagai lawan jenis, dan mereka harus berjuang atau berusaha untuk mendapatkan perhatian mereka. Nah, alasan yang kedua adalah menurut research yang dilakukan, sesungguhnya terdapat alasan politis di balik upaya untuk mempertahankan kedua kategori tersebut. Pengkotaan gender hanya sebatas dua atau jenis gender dan jenis kelamin hanya sebatas dua tersebut. Jadi dengan adanya dua kategori tersebut, maka kelompok-kelompok yang memiliki privilege itu akan tetap mempertahankan atau dapat mempertahankan status quo mereka. Nah, kelompok privilege di sini yang dimaksud apa? Karena kita di sini membicarakan scope-nya adalah universal atau global. Yang dimaksud kelompok privilege di sini adalah laki-laki heteroseksual, kulit putih, atau yang rasnya dominan di wilayah tersebut. Jadi ini adalah salah satu bentuk upaya mereka untuk tetap mempertahankan posisi atau kuasa mereka. Sedangkan kelompok-kelompok lain itu akan tetap berada di posisi yang marginal. Perempuan, kemudian kelompok-kelompok LGBTQ, dan juga mereka yang memiliki ras yang berbeda ini akan
tetap berada di posisi kelompok marginal. What is gender identity? Apa sih identitas gender? Jadi identitas ini secara umum dipahami sebagai bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat diri kita sebagai seorang individu dan juga sebagai anggota dari suatu kelompok. Nah, konsep identitas ini sendiri sesungguhnya mencakup beberapa hal, yaitu kepribadian dan juga kelompok-kelompok identitas yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya gender, jenis kelamin, etnisitas, kelas, seksualitas, nasionalitas, dan peran-peran kontekstual seperti teman, pasangan, pelajar, atasan, dan anggota komunitas. Jadi ini seseorang ini karena salah satu individu ini dapat memiliki berbagai identitas, terkadang identitas tersebut bisa saling melengkapi, bisa saling berinteraksi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa identitas yang ada pada diri seseorang itu akan saling kontradiktif. Contohnya apa? Secara sosial terdapat ekspektasi bagi seorang laki-laki untuk bersikap agresif, maskulin, macho. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Semisal laki-laki tersebut adalah seorang guru TK atau laki-laki tersebut adalah seorang koki, di mana mereka harus memiliki pemahaman akan hal yang mendetil, di mana mereka harus memiliki kesabaran. Nah, ini sesungguhnya sangat kontradiktif dengan ekspektasi bagaimana seorang laki-laki itu seharusnya. Jadi satu hal yang harus dipahami adalah identitas ini bukanlah sesuatu yang baku atau tidak dapat berubah atau dirubah. Sesungguhnya identitas itu adalah sesuatu yang terus-menerus dinegosiasikan melalui komunikasi interpersonal seseorang dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan komunikasi atau informasi yang didapatkan baik di media massa dan juga dapat melalui budaya populer. Jadi bukan berarti seseorang itu dapat langsung merubah identitas mereka secara sekejap like that. Itu no. Jadi walaupun yang namanya identitas itu mengalir atau fluid, identitas ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang stabil. Jadi individu atau kelompok ini mereka memiliki kontrol akan konstruksi identitas mereka. Ada nilai-nilai yang akan mereka rubah menyesuaikan dengan perkembangan bagaimana mereka mengidentifikasi diri sendiri, namun ada juga identitas-identitas yang akan tetap mereka hold atau mereka pertahankan. Dan ini akan kemudian berpengaruh mengenai terhadap bagaimana seseorang kemudian memperformkan atau menampilkan identitasnya. Nah, sebelum Anda dapat memahami gender dalam komunikasi, Anda harus memahami terlebih dahulu bagaimana identitas gender seseorang itu atau bagaimana seseorang menampilkan identitas gender mereka bagaimana seseorang menampilkan identitas mereka itu sesungguhnya dipengaruhi oleh etnisitas, kelas, jenis kelamin, orientasi seksual, warga negara, dan juga agama mereka. Peklewski menyebutkan bahwa agar kita dapat memahami bagaimana seseorang mengkonstruksi, menampilkan, dan merubah gender, dan apa yang mempengaruhi hal-hal tersebut, kita akan melihat, kita dapat melihat berdasarkan 7 prinsip dasar atau 7 inti dasar. Nah, ada intersectionality, interdisciplinary, gender diversity,
gender is performed, masculinity, violence, dan emancipation atau emansipasi. Jadi untuk mempelajari gender ini, sesungguhnya Anda juga harus melihat bagaimana yang namanya, Anda juga harus memahami bahwa ada aspek power atau kuasa di dalamnya. Jadi Anda juga harus melihat bagaimana yang namanya power atau kuasa ini digunakan atau dipraktekkan. Anda harus memahami bagaimana gender ini saling berkaitan dengan berbagai aspek di mana kuasa sosial itu kerap kali dipraktekkan. Nah, intersectionality ini merupakan sebuah teori identitas dan juga teori mengenai opresi. Vivian M. May menjelaskan bahwa konsep intersectionality ini merupakan sebuah pendekatan yang dapat membantu dalam melakukan analisis komunikasi, baik itu secara mikropolitis atau dilihat dari tingkatan kehidupan sehari-harinya, atau pada level makropolitik, yaitu pada struktur sosial, praktek, dan juga norma-norma budaya. Pendekatan intersectionality ini memberikan informasi bagaimana seseorang dapat memahami komunikasi interpersonal, budaya organisasi, kenapa ada yang namanya ketimpangan gaji, dan pesan-pesan yang diproduksi oleh media massa. Adrian Wing mengatakan bahwa dengan menggunakan teori atau pendekatan intersectionality, daripada kita berusaha memahami identitas sebagai tambahan dari satu identitas-identitas lainnya, akan jauh lebih mudah dan masuk akal jika melihat masing-masing elemen identitas itu saling berkaitan atau bertautan antara satu dengan yang lainnya. Jadi sederhananya, intersectionality ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai atau kita melakukan analisa gender, kita harus memahami bahwa segala sesuatu, segala aspek kehidupan itu akan saling berkaitan dan bertautan satu sama lainnya. Ketika kita berusaha melihat sebuah pemberitaan di media massa, mengapa jurnalis tersebut mengambil headline tertentu, menggunakan kata-kata tertentu dalam menuliskan sebuah headline, Anda harus melihat tidak hanya sebatas apakah jurnalisnya ini seorang laki-laki atau perempuan. Apakah jurnalisnya ini dominan komunikasinya maskulin dan feminin. Tapi Anda harus melihat segala aspek kehidupan yang ada pada pembuat pesan tersebut atau komunikator tersebut. Anda harus melihat aspek ekonominya, apakah ada pengaruh budaya di situ, adakah pengaruh agama di situ, apakah ada pengaruh sifat komunikasi gender dominannya, apakah ada pengaruh usia di situ. Jadi segala elemen-elemen atau aspek-aspek ini akan semuanya akan saling berkaitan sehingga memunculkan sesuatu atau sebuah pesan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan konsep intersectionality. Nah, interdisciplinary atau interdisipliner ini maksudnya apa? Jadi di sini mengarah pada bagaimana ketika kita mempelajari atau meneliti gender, kita akan memadukan antara ilmu sosial, ilmu humanisme, dan juga metode-metode kritis. Jadi menggunakan kuantitatif, kualitatif, retorik, dan juga studi kritis. Nah, secara general, naskah-naskah mengenai gender dalam komunikasi itu akan lebih banyak berfokus pada penelitian ilmu sosial mengenai interaksi interpersonal gender. Tapi kelemahannya di sini adalah hal tersebut kurang dapat mengakui bagaimana betapa luasnya wacana yang ada di masyarakat yang dapat mempengaruhi gender atau luasnya wacana yang ada di masyarakat terkait dengan gender. Prinsip yang ketiga, ini adalah gender diversity atau keberagaman gender. Di sini yang harus ditekankan adalah
Gender diversity ini adalah keberagaman gender dan bukan perbedaan jenis kelamin. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian atau membaca teks mengenai gender, kita tidak boleh hanya terpaku pada dua jenis kelamin saja, atau hanya pada laki-laki dan perempuan. Nah, harus dipahami bahwa yang namanya gender dan jenis kelamin itu berbeda, dan sesungguhnya yang namanya gender identity itu sangat banyak dan sangat-sangat beragam. Contohnya apa? Thailand sendiri, negara Thailand itu mengakui ada 18 gender, 18 identitas gender. Ini adalah contoh how diverse atau seberapa beragamnya yang namanya gender itu. Nah, maksud dari gender is performed atau gender itu ditampilkan adalah seseorang akan selalu melakukan sesuatu untuk menunjukkan identitas gender mereka. Jadi bukan gender yang menentukan bagaimana seseorang harus bersikap, tetapi seseorang yang atau kita yang menentukan bagaimana kita ingin menampilkan identitas gender kita. Bagaimana kita ingin menampilkan maskulinitas, bagaimana kita ingin menampilkan femininitas, itu adalah keputusan kita sebagai seorang individu, bagaimana kita ingin menampilkan identitas gender kita. Apabila seorang laki-laki menggunakan make up, mungkin bagi masyarakat itu adalah salah satu bentuk yang dianggap feminin. However, bagi laki-laki tersebut itu adalah salah satu cara untuk dia menunjukkan bahwa itu salah satu cara dia menunjukkan nilai maskulinitas dia. Caranya kok bisa seperti itu? Karena di sini dia berusaha untuk mendobrak apa yang konsep maskulinitas yang ada di masyarakat. Dia berusaha menampilkan apa yang dipahami menurut dia maskulinitas itu sesungguhnya. Yaitu maskulinitas itu tidak mempedulikan pendapat orang. Dia melihat seseorang yang maskulin itu tidak seharusnya takut dengan menggunakan make up. Nah, ada kaitannya dengan contoh yang tadi. Prinsip kelima, dan salah satu yang paling penting adalah maskulinitas. Studi gender ini bukanlah sebuah studi yang eksklusif atau yang hanya membahas mengenai perempuan maupun femininitas. Ya, walaupun sejarahnya memang studi gender ini berangkat dari mengangkat atau membahas isu-isu perempuan. Tapi sesungguhnya gender studies atau studi mengenai gender ini sifatnya inklusif. Nah, dengan berkembangnya studi gender dan semakin banyak munculnya penelitian dan studi mengenai laki-laki dan juga maskulinitas, maka ketika kita mempelajari gender, maskulinitas ini tidak boleh kita singkirkan dan juga tidak boleh kita lupakan. Ketika kita mempelajari gender, kita akan menemukan sisi gelap dari gender, yaitu adanya opresi dan juga kekerasan. Ya, hal ini mungkin akan sangat tidak nyaman bagi beberapa dari kalian, dan hal ini akan sangat tidak nyaman karena dalam beberapa hal masyarakat ini menormalkan adanya opresi dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kita akan membahas kekerasan berbasis gender seperti domestic violence atau kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap LGBTQ, trafficking, juga cyberbullying. Dengan kita berusaha memahami aspek gender dari segala bentuk kekerasan yang ada, kita akan lebih mengerti bahwa ketika kita melakukan generalisasi berdasarkan gender atau terkait gender, dan kita terus melanggengkan atau kita tindakan-tindakan yang kita lakukan atau upaya yang kita lakukan ini mungkin secara kita tidak sadar
ini melanggengkan ketidaksetaraan yang ada pada masyarakat. Sesungguhnya itu adalah hal-hal atau itu adalah alasan mengapa kekerasan tersebut terjadi. Kenapa mayoritas yang namanya korban kekerasan seksual atau kekerasan domestik itu adalah pihak perempuan? Karena masyarakat kita itu sangat percaya bahwa perempuan adalah kelompok yang lemah atau manusia yang lemah. Perempuan itu, dan sayangnya bagi seorang perempuan sendiri, mereka ditanamkan belief bahwa karena mereka seorang perempuan, mereka otomatis tidak bisa melawan laki-laki. Dan ini adalah salah satu contoh pemikiran atau alasan mengapa kekerasan tersebut terus terjadi atau secara tidak langsung dan mungkin tidak disadari bentuk-bentuk kekerasan tersebut dilanggengkan. Ini satu hal yang akan sering kalian temui atau kalian sering dengar adalah kalimat ketidaksetaraan gender. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketidaksetaraan gender? Apakah ada perbedaan antara setara dan sama? Apakah setara dan sama itu sama? Mengapa tidak disebut ketidaksamaan gender? Mengapa menggunakan kata ketidaksetaraan? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, setara itu bukan berarti sama. Kalau dilihat menurut definisi dari KBBI, sama itu serupa. Jadi sama itu adalah serupa. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelainan. Namun setara di sini artinya adalah sejajar dan sama tingkat. Kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan disamakan dengan laki-laki, tapi bagaimana yang namanya kesempatan, hak, dan juga kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki dan juga oleh perempuan itu berada dalam posisi atau kondisi yang sejajar. Nah, harus dipahami bahwa ketidaksetaraan ini bukanlah sesuatu yang given. Ini bukanlah sesuatu yang ada langsung atau tercipta langsung ketika Anda lahir. Atau memang ya Anda tidak dilahirkan secara otomatis atau diciptakan dalam kondisi yang tidak setara. Namun realitanya adalah tuntutan pendidikan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu juga nggak diciptakan dari lahir loh. Tapi itu sesungguhnya dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Enggak kok Bu, perempuan juga bisa sekolah tinggi-tinggi. Yes. Di Indonesia saat ini kita melihat banyak perempuan yang sudah menempuh pendidikan sama dengan laki-laki terkait dengan kesempatan memperoleh pendidikan. Tapi kalau kita melihat realitanya, perempuan masih banyak sekali yang diberi kalimat tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena endingnya harus mengurus rumah. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena endingnya kalian tidak ada laki-laki yang mau. Ini adalah tuntutan masyarakat. Walaupun mungkin Anda tidak mendengarkan atau Anda tidak menuruti tuntutan itu, however itu adalah ekspektasi yang masih ada di masyarakat kita terkait dengan perempuan dan pendidikan. Dan ekspektasi tersebut tidak ada pada laki-laki. Tidak ada ekspektasi bagi laki-laki untuk tidak sekolah tinggi-tinggi dengan alasan tidak ada perempuan yang mau. Atau tidak ada ekspektasi atau harapan bagi laki-laki untuk bahkan tidak besar harapan atau ekspektasi bagi laki-laki untuk sekolah tinggi karena diharapkan mereka segera untuk bekerja. Seperti itu. Laki-laki akan sangat ditunggu-tunggu atau dinantikan ketika mereka dapat menghasilkan uang, sedangkan perempuan akan sangat dinanti-nantikan ketika mereka dapat merawat keluarga. Dan ini kaitannya juga, dan ini menunjukkan bagaimana adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan terkait dengan pendidikan. Membicarakan ketidaksetaraan gender di sini adalah bagaimana kita memposisikan bahwa semua manusia di mata hukum, di mata masyarakat, tidak seharusnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun gendernya.
Selama ini yang sering didengar adalah pemimpin harus laki-laki karena mereka lebih tegas, lebih logis, lebih kuat. Sifat-sifat yang dianggap maskulin ini akan selalu dikaitkan dengan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Ketika seorang perempuan ini kemudian menjadi pemimpin, atau ketika ada pemimpin yang perempuan, itu bukan berarti mereka kemudian tuh harus memiliki atau menggunakan sikap atau cara-cara yang maskulin juga. Ini yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Ketika perempuan ngelit, biarkanlah dia ngelit dengan apa yang dia pahami bagaimana pemimpin itu seharusnya. Apakah ketika perempuan menjadi seorang pemimpin, dia otomatis harus membuang nilai-nilai feminitasnya? Kan tidak. Nah, ini yang menunjukkan ketidaksetaraan di situ. Prinsip terakhir, karena tadi kita sudah memahami bagaimana norma gender berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, berkaitan dengan ketidaksetaraan gender juga. Setelah kita memahami apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender, kita akan memiliki gambaran mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan emansipasi. Nah, jika kita hanya berfokus pada hal-hal negatif yang ada, secara nggak langsung, kita sesungguhnya ini malah menekankan atau melanggengkan stereotip-stereotip dan norma-norma tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengizinkan tiap-tiap individu untuk melawan stereotyping, melawan ketidakadilan, dan melawan norma-norma yang membatasi tersebut. Caranya bagaimana? Dengan mengizinkan mereka mengekspresikan diri atau kelompok mereka. Mengizinkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat dan membebaskan mereka dari stereotip gender yang melekat pada diri mereka. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tersebut, saya mau bertanya kepada kalian, atau ini adalah pertanyaan yang mungkin dapat kalian pikirkan. Jadi, apakah kalian setuju dengan tuntutan gender yang selama ini kalian hadapi? Atau apa itu karena memang sesuatu yang kalian inginkan secara individu, atau karena itu adalah hal yang diharapkan masyarakat berdasarkan gender kalian? Ketika Anda melakukan sesuatu atau Anda memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, apakah itu murni keinginan kalian sebagai seorang individu atau hanya sebagai bentuk Anda berusaha untuk memenuhi harapan atau ekspektasi yang diberikan oleh orang-orang atau masyarakat, dan itu based on your gender, berdasarkan gender ada. Mungkin itu sesuatu yang bisa dibuat pertimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan terkait materi minggu ini, saya akan membuka kolom diskusi di Elita hingga beberapa hari ke depan. Jadi silakan kalian tuliskan saja pertanyaan kalian dan nanti akan saya jawab. Sekedar mengingatkan bahwa tugas absensi sudah tersedia di Elita, jadi pastikan kalian mengerjakan sebelum deadline yang sudah tertera. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga semuanya terus menjaga kesehatan.